Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Fejuniandar, kelas 4 I-Manajemen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ardi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan singkat mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang pertama, tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta proses terbentuknya APBN termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam tersusunnya APBN di Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pengertiannya menurut Muhammad Suparmoko yaitu APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Adapun proses penyusunan APBN yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Tahap kedua yaitu pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD. Dan tahap yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Dan tahap keempat yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya yaitu 6 bulan setelah anggaran berakhir. Yang kedua yaitu perbandingan antara APBN dalam era Orde Baru dengan APBN dalam era otonomi daerah. Pos-pos manakah yang secara signifikan membedakan di antara kedua jenis bentuk APBN tersebut? Pos yang secara signifikan membedakan kedua jenis bentuk APBN yaitu yang pertama APBN era Orde Baru. Pada era Orde Baru, pos penerimaan rutin jauh lebih besar daripada pos penerimaan pembangunan. Kemudian dalam pos penerimaan rutin terdapat penerimaan dari pajak langsung, penerimaan pajak tidak langsung, dan penerimaan non-pajak. Sedangkan pos penerimaan pembangunan terdapat pos bantuan program dan bantuan proyek. Era otonom daerah. Berlakunya sistem desentralisasi pemerintahan dengan sistem daerah otonomnya. Pos-pos yang ada dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran berbeda dengan yang dianut pada masa pemerintahan Orde Baru. Seperti pos pendapatan dan hibah yang dibedakan lagi menjadi pos penerimaan dalam negeri dan pos penerimaan non-pajak. Dalam pos penerimaan pajak terdapat pos penerimaan pajak dalam negeri dan pos penerimaan pajak dari perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu kebijakan anggaran dibedakan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, yang defisit dan yang surplus. Manakah di antara bentuk kebijakan anggaran tersebut yang baik untuk negara Indonesia pada saat ini? Kondisi dan dampak yang dirasakan oleh Indonesia dari segi ekonomi pasca pandemi COVID-19, yaitu beberapa contoh dari dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2,9% pada triwulan 1 tahun 2020 dan meningkatnya tingkat kemiskinan terutama di Pulau Jawa sebesar 0,37 basis poin atau setara dengan 1,28 juta orang miskin baru. Menurut saya, kebijakan defisit 2021 dengan defisit sebesar 5,2% terhadap PDB pemerintah dapat mencadangkan anggaran belanja sebesar 179 triliun rupiah yang akan diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di 2021. APBN 2021 sendiri akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan secara lebih cepat. Yang keempat yaitu penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Penjelasannya, pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif, artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi bagi wajib pajak. Tetapi masalah pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan investasi
Tidaklah sesederhana itu. Hanya pajak yang mempunyai sifat yang dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Apakah ada keterkaitan antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan struktur perekonomian dan perubahannya? Hubungan APBN dan pelaksanaan perekonomian memiliki hubungan yang sangat erat, di mana APBN menjadi pedoman pembinaan dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi. Selain itu juga bisa menentukan kebijakan mikro dan makro. Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas, dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Tujuannya yaitu dari penyusunan anggaran belanja pembangunan adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai hasilnya yang diharapkan data pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang, penganggaran yang profesional, dan penggunaan data yang transparan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan sebagai alat untuk realokasi faktor-faktor produksi. Karena bahan baku serta alat-alat mesin yang bersifat padat hanya digunakan tarif rendah yang tujuannya agar para produsen dapat mengolah bahan-bahan menjadi barang jadi yang tentunya disertai dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Benarkah pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan? Perlu, karena pajak sebagai pendapatan negara, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.